Hadir, hadir. Halo guys. Hai guys, kami dari kelompok 7. Aku Thomas. Aku Rena, Aku Atika, aku Inan, aku Syarla. ikutin kami terus ya. Dadah. Something in your eyes, tell me who I am. Something in my heart, whenever you're near. Something in your eyes, tell me who I am. Something in my heart, whenever you're near. You can tell me lies, I can read your heart. Everybody knows now. Everybody knows now. Halo teman-teman, kalian tahu nggak roti gembong itu apa? Nah, roti gembong adalah roti yang semacam roti tawar yang diisi dengan berbagai macam topping. Nah, salah satu contohnya adalah roti gembong gembul. Roti gembong gembul ini mempunyai berbagai macam varian topping, yaitu mulai dari original, matcha, almond, oreo, durian, abon mayo, choco, abon mayo spicy, vanilla, red velvet, susu keju, melon, Thai tea, pizza, hingga buttercream. Nah, roti gembong ini dijual dengan harga 10.000 sampai dengan 19.000. Nah, dengan harga ini sangat cocok dengan daya beli masyarakat yang ada di Indonesia. Apalagi dengan ukuran 20 x 10 cm ini membuat roti gembong ini bisa dinikmati bersama keluarga, teman, atau saudara. Nah, dengan kemasan yang menarik, roti gembong ini cocok untuk oleh-oleh. Dengan ketahanan roti sampai dengan 3 hari dapat menjadi persediaan cemilan keluarga di rumah. Teksturnya yang lembut dan juga isinya itu lumer di mulut, harganya juga terjangkau. Roti gembong itu adalah roti dari zaman para raja yang sangat naik daun dan viral saat ini. Berbeda dengan kebanyakan gerai roti gembong lainnya, roti gembong gembul sangat unik karena semua terdisplay dan show bakery kitchen. Nah, roti gembong ini ingin memberikan pengalaman kuliner bagi masyarakat agar selain bisa membeli roti yang lezat, tentunya super lembut, pengunjung juga bisa melihat proses dari produksi sampai pengemasannya. Nah, roti gembong ini mengusung konsep show kitchen yang menjadi daya tarik sendiri, menggunakan resep asli pemilik roti yaitu Junior Jais dan Nafisa Nadia Fatin yang mempunyai pengalaman di bidang kuliner di Indonesia dan luar negeri, sehingga produk ini sangat terkenal di pasaran. Terbukti dari banyaknya gerai yang buka di Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Yogyakarta. Nah, roti gembong ini berpusat di Magelang, tepatnya di Mungkit. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita coba roti gembong. Boleh perkenalkan diri, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya kru dari Gembong Gembul. Posisi saya di sini sebagai kasir produksi. Oh ya, terima kasih Mas atas waktunya. Saya mau nanya, sudah bekerja di roti Gembong Gembul ini berapa lama ya? Sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya. Mas tahu nggak awal mula adanya roti Gembong Gembul ini gimana? Awal mulanya di cabang pertama itu ada di Magelang sih, Kak. Ya. Tepatnya 2021. 2021. Lalu apa sih Mas yang buat roti Gembong Gembul ini bisa bersaing di dunia bisnis? Yang pertama adalah kami mengedepankan kualitas sih, Kak, dari segi rotinya, terus kebersihan itu sendiri sih yang membedakan produk kami dengan produk yang lain. Oh ya Mas,
Mas, saya mau nanya lagi. Di sini kira-kira best sellernya apa ya yang sering dibeli oleh? Di sini yang paling best seller ada almond, ada coklat sama Ovomaltine. Iya. Lalu untuk cabang-cabang dari roti gembong gembul ini ada di mana aja ya Mas? Untuk cabangnya ada banyak sih ya Kak, di Jogja ada di Jalan Kaliurang, Jalan Wonosari, Wonosari Kota sama Godean sama Cebongan. Oh ya, kalau di daerah di Indonesia ini ada di daerah mana aja ya? Udah banyak sih cabangnya dari seluruh pulau, udah hampir ada sih. Iya. Lalu gimana sih Mas caranya kita mau pesan roti gembong gembul? Mau pesan bisa langsung datang ke outlet atau bisa secara online, bisa menghubungi nomor admin yang ada tertera. Ya. Lalu untuk waktu tahan lama dari roti gembong gembul sendiri berapa lama ya Mas? Untuk ketahanan rotinya bermacam-macam sih, ada yang 3 hari. Kalau 3 hari itu biasanya yang rasa manis, kalau yang ada yang 2 hari itu yang rasa asin, ada yang pizza sama abon mayo. Oh ya Mas, apa sih suka dukanya selama menjadi karyawan di roti gembong gembul ini? Sukanya ya kita jadi banyak teman, saling menambah ilmu. Jadi itu aja sih Kak. Oh ya, terakhir ya Mas, gimana sih awalnya Masnya memilih untuk bekerja jadi karyawan di roti gembong gembul ini? Awalnya saya dapat lowongan dari media sosial ya, khususnya Facebook, dan waktu itu saya mencoba daftar dan dapat panggilan interview dan akhirnya masuk ke sini. Ya. Terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara kali ini. Terima kasih Mas. Reach your heart. Everybody knows now. Everybody knows now. Why? I can hear you breathe. Your heart don't need nobody's approval. I'm the closest to see me and make you fall in love. This makes you blue. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai analisis SWOT usaha roti gembong gembul. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai S atau strength, yaitu kekuatan dari usaha roti gembong gembul ini. Nah, untuk kekuatannya sendiri, yang pertama adalah harga bahan bakunya yang murah. Yang kedua adalah penyajiannya yang praktis dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga adalah tersedia berbagai macam varian rasa, hampir 20-an varian rasa, bahkan lebih, dan juga toppingnya tidak pelit. Yang keempat adalah lokasinya yang strategis, dan yang kelima sudah tersebar 150 cabang lebih dan sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk weakness atau kelemahan dari usaha roti gembong gembul ini sendiri adalah dari segi ketahanan roti. Karena roti gembong gembul ini sendiri tidak mampu untuk bertahan lama. Nah, yang selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Untuk peluang usaha dari roti gembong gembul ini sendiri adalah memberikan peluang kepada mitra-mitra usaha untuk join dalam usaha ini. Dengan harapan, dengan semakin banyaknya mitra usaha yang mau join dalam usaha roti gembong gembul ini, maka usaha ini mampu bertahan dan juga mampu berkembang lebih pesat lagi. Yang selanjutnya, peluangnya adalah dengan adanya perkembangan teknologi memudahkan untuk roti gembong gembul memasarkan produknya, baik itu dari platform Instagram maupun dari media-media sosial lainnya. Nah, yang terakhir adalah ancaman. Untuk ancaman dari usaha roti gembong gembul ini sendiri adalah munculnya pesaing-pesaing baru, dan juga strategi dari usaha roti gembong gembul ini mudah untuk ditiru. Selanjutnya adalah dari segi analisis pemasaran usaha roti gembong gembul. Nah, untuk analisis pemasaran dari usaha roti gembong gembul ini sendiri, ia melakukan kegiatan pemasaran melalui sosial media seperti Instagram. Nah, di sosial media itu sendiri, ia memberikan informasi mengenai harga, alamat, ataupun varian-varian rasa, dan juga
menawarkan diskon-diskon yang menarik untuk roti gembong-gembul ini sendiri. Selain itu juga, ia memberikan peluang kepada mitra usaha untuk join dalam usaha ini, sehingga harapannya usaha ini mampu berkembang lebih pesat lagi. Selain itu juga, usaha roti gembong-gembul ini mempromosikan produknya di aplikasi Gojek dan juga Shopee lewat platformnya yaitu Shopee Food dan juga GoFood. Dengan harapan jika ada konsumen yang merasa ingin memesan secara online, maka hal itu dapat lebih memudahkan konsumen untuk membeli roti gembong-gembul ini sendiri. Selanjutnya, roti gembong-gembul ini sendiri juga sudah bekerja sama dengan Qris, Dana, ataupun media pembayaran digital lainnya. Dengan itu tentu saja memudahkan konsumen juga untuk melakukan transaksi secara online. Nah, dari apa yang telah saya analisis tadi, saya sangat kagum dengan usaha ini. Karena dengan berkembangnya teknologi, usaha ini mampu untuk mengikuti arus teknologi tersebut. Buktinya dari usaha-usaha yang telah dilakukannya, usaha roti gembong-gembul ini sudah mampu membuka cabang 150 cabang lebih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis pemasaran usaha roti gembong-gembul. Selanjutnya ada analisis produksi. Roti gembong ini adalah roti khas Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur yang sempat hits beberapa waktu lalu. Disebut gembong karena bentuk rotinya yang gembung atau menggelembung. Bentuknya mirip roti tawar atau roti sobek, namun ada isian di dalamnya. Untuk isian ini bebas diberi isian apa saja sesuai selera, misalnya selai, coklat, meses, dan sebagainya. Nah, mau tahu cara membuat roti gembong? Ini dia resepnya. Yang pertama, ada bahan A yang berisi tepung terigu protein tinggi, 1 butir kuning telur, gula pasir, ragi instan, dan susu full cream. Dan bahan B ada margarin, mentega, dan garam. Nah, lalu untuk isiannya, saya menggunakan sebagai contoh saya menggunakan selai coklat. Nah, cara membuatnya, campur bahan A, uleni hingga setengah kalis. Setelah setengah kalis, lanjut uleni pakai mixer. Uleni dengan kecepatan rendah hingga kalis, elastis, diamkan selama 10 menit. Lalu setelah kalis, simpan dan kalau sudah mengembang, kempiskan adonan dan bagi menjadi 10 bagian. Diamkan selama 15 menit dan tutup pakai kain wrap. Setelah 15 menit, kempiskan adonan, pipihkan adonan lalu gulung. Tata adonan dalam loyang 20 x 10 cm yang sudah diolesi margarin, lalu diberi baking paper. Istirahatkan lagi adonan selama 60 menit, tutup pakai kain bersih. Panaskan oven pada suhu 150 sampai 170 derajat Celcius. Oven adonan selama 20 sampai 25 menit. Setelah matang, keluarkan dan dinginkan. Setelah dingin, iris bagian tengah, lalu isi selai sesuai selera. Nah, seperti itulah cara membuat roti gembong. Nah, kalau mencoba silahkan mencoba ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisa keuangan usaha roti gembong gembul. Usaha roti gembul Outflight Jalan Avandi ini merupakan bentuk franchise dari usaha roti gembul yang berpusat di Magelang. Mereka menggunakan hak intelektual dari nama, merek dagang, dan sistem operasi usaha roti gembong gembul. Nah, sebagai timbal baliknya, mereka diharuskan membayar French free di awal sebesar 20 juta rupiah dan royalty free sebesar 10% dari laba kotor sesuai kesepakatan antara belah dua pihak. Untuk modal awal, mereka mengeluarkan sekitar kurang 10 juta lebih rupiah yang akan dialokasikan untuk membeli bahan pakai seperti bahan baku kemasan. Nah guys, selanjutnya bahan tidak habis dipakai seperti mixer, meja bakery, power, analog, oven, dan kendaraan. Dan terakhir, untuk sewa tempat dalam kegiatan produksinya, usaha roti gembong dan gembul mengeluarkan biaya diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku dan bahan penolong. Dalam sehari, usaha roti gembong gembul dapat memproduksi sekitar 300 potong roti. Perhitungan biaya bahan penolong untuk satu hari dapat diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya
untuk bahan seperti tepung, telur, margarin, pengembang, dan lain-lain sebesar Rp700.000. Yang kedua, biaya bahan penolong seperti plastik, box roti, dan lain-lain sebesar Rp500.000. Yang kedua, biaya overhead. Yang pertama, biaya sewa. Usaha roti gembul ini membayar sewa tempat sebesar 1 juta per bulannya. Jadi dalam setahun, usaha ini membayar sewa sebesar Rp12 juta. Yang kedua, biaya penyusutan peralatan pembuatan roti yang digunakan akan mengalami penyusutan yang berjumlah Rp8 juta setiap tahunnya. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Untuk tenaga kerja, sistemnya dibayarkan langsung secara tunai per bulan. Tiap karyawan mendapatkan gaji sebesar Rp1.500.000 sehingga tiap tahunnya usaha ini mengeluarkan tenaga kerja sebesar 8 juta untuk satu tenaga kerja. Jika dikalikan dengan total tenaga kerja usaha roti gembul Avandi di Jalan Avandi ini maksudnya yang berjumlah 10 orang, maka total tenaga kerja dikeluarkan untuk 1 tahun adalah Rp180 juta. Yang keempat, biaya operasi. Biaya operasi diperlukan untuk pemasaran, mencakup biaya angkut, biaya bahan bakar, dan lain-lain, membutuhkan kisaran Rp1.400.000 per bulan. Sehingga setiap tahunnya usaha ini mengeluarkan biaya operasi sebesar Rp16.800.000. Selanjutnya, untuk pendapatan utama diperoleh usaha roti gembong berasal dari hasil penjualan rata-rata produksi usaha roti gembong gembul ini setiap harinya adalah 300 roti. Jika dikalikan dengan harga roti yang berkisar 10.000 sampai 19.000, maka perkiraan laba kotornya setiap hari adalah Rp3 juta hingga Rp5.700.000. Dari modal awal dikeluarkan setiap bulannya, roti gembul dapat meraih laba sebesar lebih 36 hingga 118 juta. Karena ini adalah usaha waralaba, maka keuntungan diperoleh diserahkan kepada pihak franchisor sebanyak 10%. Sekian dari kami, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisa sumber daya manusia usaha roti gembong gembul. Nah, dalam menjalankan usahanya, usaha roti gembong gembul ini tentunya mempekerjakan karyawan. Mereka menetapkan beberapa kriteria untuk calon karyawan-karyawan mereka, diantaranya adalah yang pertama, pria atau wanita, usia maksimal 25 tahun. Yang kedua, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Yang ketiga, berdomisili di sekitar outlet. Yang keempat, mau belajar, bekerja keras, dan siap bekerja di bawah tekanan. Dan yang terakhir, tidak sedang dalam masa kuliah. Mayoritas karyawan yang bekerja di usaha roti gembong gembul ini termasuk tenaga kerja terlatih dengan lama bekerja rata-rata 2-3 tahun. Karyawan yang bekerja di sana diutamakan yang memiliki kemauan belajar tinggi dan bersungguh-sungguh. Setelah mereka dianggap memenuhi syarat dan lolos tahap tes tertulis dan wawancara, mereka akan diberikan masa training atau latihan kerja selama 1 bulan. Setelahnya, karyawan akan diberikan masa percobaan kerja selama 3 bulan dan diberikan evaluasi di akhir periode percobaan kerja. Evaluasi ini dilakukan oleh owner dan sesama karyawan untuk menilai apakah karyawan tersebut akan tetap dipekerjakan, ditambah lagi masa percobaannya, atau tidak lagi dipekerjakan. Sesuai kemampuannya, karyawan yang telah resmi dinyatakan lolos atau diterima akan ditempatkan di salah satu dari 3 divisi yang ada. Yang pertama, ada divisi produksi. Divisi ini bertugas untuk membuat roti gembong. Untuk bagian ini diutamakan yang berlatar belakang pendidikan boga. Namun jika tidak pun tidak masalah, yang penting memiliki kemauan untuk belajar dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, ada divisi penjualan atau pemasaran. Divisi ini bertugas untuk mempromosikan dan memasarkan roti gembong gembul. Di bagian ini lebih diutamakan karyawan yang berpenampilan menarik, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah kasir. Kasir bertugas untuk melayani transaksi. Diutamakan karyawan yang benar-benar jujur dan bertanggung jawab terhadap keluar masuknya kas. Roti gembong gembul menerapkan sistem kontrak kerja bagi karyawannya selama 1 tahun, terhitung sejak dinyatakan diterima bekerja. Selama 1 tahun tersebut tetap akan ada evaluasi kinerja setiap
beberapa bulan sekali sebagai pertimbangan boleh atau tidaknya karyawan memperpanjang kontrak ketika kontrak kerja telah berakhir. Oke, jadi kita telah sampai di bagian akhir video ini, yaitu bagian kesimpulan dan saran. Jadi dari apa yang telah kita bahas tadi tentang usaha roti gembong-gembul, dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut telah sesuai dengan kriteria usaha yang telah ditentukan dalam tugas ujian tengah semester ini. Yang pertama, usaha tersebut telah berusia 2 tahun. Yang kedua, omset per bulan lebih dari 20 juta, yakni sekitar 36 sampai 118 juta per bulannya. Dan yang terakhir, usaha tersebut juga telah memiliki lebih dari 3 karyawan di setiap cabangnya. Usaha ini bisa dibilang berusia masih muda, namun dengan mengutamakan kualitas produk dan pelayanan mereka, membuat usaha roti gembong-gembul mampu terus berkembang dengan baik. Dengan harganya yang terjangkau dan produknya yang berkualitas, membuat roti gembong-gembul dapat menarik minat masyarakat dengan mudah. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya cabang yang ada. Usaha roti gembong-gembul juga telah mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dengan baik. Contohnya seperti yang tadi telah dijelaskan, mereka mampu memanfaatkan media sosial untuk promosi, GoFood dan Shopee Food sebagai sarana penjualan online, dan telah menggunakan pembayaran digital yang telah banyak digunakan saat ini, contohnya Kris. Mungkin saran dari kami untuk usaha roti gembong-gembul ini adalah agar tempat untuk outletnya dibuat lebih luas lagi sehingga ada space untuk diberi beberapa meja dan kursi untuk pengunjung agar dapat menikmati roti gembong-gembul di sana langsung. Karena menurut kami usaha roti gembong-gembul ini cocok untuk dibuat seperti itu. Apalagi saat ini juga anak muda banyak yang menyukai tempat-tempat kuliner yang bisa dibuat untuk nongkrong atau mengerjakan tugas. Saran lain dari kami untuk usaha roti gembong-gembul adalah untuk menunya dapat ditambah minuman yang cocok dinikmati bersama roti gembong. Harapannya semoga roti gembong-gembul ini dapat terus berkembang dan mampu bersaing dengan bisnis makanan lainnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk mampir ke Roti Gembong-Gembul. Oh, mau gini nih, Mbak. Siap.